Nah, di bagian sebelah kiri menu keduanya adalah profil saya. Kita klik profil saya, maka di bagian ini kita akan melihat ada 5 menu ya. Di bagian profil ada data diri, ada keprofesian, kemudian ada pekerjaan, lalu ada kontak darurat, dan ada data pendukung. Oke, kita mulai dengan data diri. Nah, data diri ini itu isinya adalah data-data lengkap kita, mulai dari nik, nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, negara domisili, provinsi domisili, kota atau kabupaten domisili, alamat domisili, dan kode pos. Ya, ini kita bisa lakukan perubahan data-data ini ya, kalau memang ada salah data. Nah, kita coba cek ubah, klik di sini di sebelah kanan atas ini ada pensil. Bagusnya kalau buka ini sih pakai laptop ya atau PC. Ya, apa yang kita bisa ubah di bagian data diri ternyata adalah jenis kelamin. Bisa dirubahkah? Oh, enggak bisa, ini terkunci ya. Nah, tempat lahir yang bisa dirubah tuh ya kan. Jadi diberi kesempatan kita mengubah tempat lahir kalau misalnya kita ada kesalahan tidak sesuai antara data kita di Dukcapil dengan di ijazah. Rubah aja di sini tempat lahir. Ini bisa dirubah. Ya, di bagian profil tadi. Misalnya hurufnya besar atau hurufnya kecil tidak sesuai dengan KTP atau tidak sesuai dengan ijazah, rubah saja. Domisili, alamat, kode pos ya. Jadi ternyata perubahan di sini itu bahkan nama ya bisa dirubah ya. Nih. Nama kita bisa dirubah, nama sesuai KTP yang jelas, karena ini kan data sesuai Dukcapil. Jadi kita bisa rubah nama, kemudian bisa tempat lahir. Jadi dua ini aja. Sedangkan yang lain ini sepertinya terkunci seluruhnya. Kalau yang ini kan tempat tinggal ini ya sesuai dengan KTP, ini enggak terlalu sulit sih. Oke ya. Jadi sekali lagi untuk di profil itu kita bisa merubah nama supaya sesuai KTP dan tempat lahirnya sesuai KTP. Selanjutnya adalah keprofesian. Nah, di sini keprofesian itu adalah data-data yang berisi tentang data STR kita. Di sini lihat unduh ISTR tersedia setelah dapat pendukung lengkap, valid dan selesai di proses konsil. Ini kalau kita akan mengajukan STR seumur hidup. Nah, ini nomor STR-nya kalau yang seumur hidup ya, ini langsung tervalidasi ini. Maksudnya ini sudah divalidasi dengan konsil ya. Lalu tanggal terbit STR-nya, tanggal berakhirnya, karena ini STR seumur hidup maka tidak ada tanda tanggal berakhirnya. Lalu jenis profesinya apa? Kemudian kompetensi dan jenis STR seumur hidup. Ini punya saya masih bisa diunduh STR-nya ya, coba klik ya. Tuh, masih bisa kan? Ada teman-teman yang tidak bisa diunduh kan? Nah, ini makanya juga saya agak bingung. Ini bisa kita unduh setiap hari 1 kali ya. Nah, ini nih, sudah ada kan? ISTR-nya ini muncul di bagian ini. Oke. Kemudian kita bisa ubah juga ini data-data ini, data keprofesian. Klik aja pensil di sebelah kanan atasnya dan klik ubah. Nah, kita bisa berubah jenis profesi sesuai dengan profesi yang kita miliki. Nah, kemudian setelah dapat profesinya, lalu kompetensinya. Sekarang itu ada level-level ya. Perhatikan untuk perawat vokasi level 5 itu maksudnya yang D3 ya, diploma 3 keperawatan. Kemudian vokasi level 6 itu yang diploma 4 keperawatan. Kemudian yang nurse profesi, kemudian ada nurse spesialis. Ini banyak spesialis ini. Ada komunitas, anak, maternitas, medikal bedah, geriatri, jiwa, onkologi, kardiovaskular, dan spesialis gawat darurat kritis. Jadi spesialis perawat itu sekarang sudah sangat banyak ya. Ini kalau ada perubahan kita simpan saja. Oke, itu tadi profil. Selanjutnya kita ke bagian menu pekerjaan ya. Di sini sudah ada satu pekerjaan yang tercantum. Kita klik ubah. Di sini kita bisa ubah pekerjaan kita, namun yang nggak bisa dirubah adalah data-data ini: negara, provinsi, kabupaten, tipe unit, nama unit, kemudian tanggal akhir bekerja. Ini sudah terkunci sepertinya. Nah, kita hanya bisa mengubah data-data yang masih berwarna ini ya, tidak seperti ini ya, masih bisa diubah gitu ya. Nah, ini untuk yang sudah punya pekerjaan. Gimana dengan yang belum? Yang belum tinggal tambah pekerjaan, kemudian isi bagian-bagian ini, misalnya psikolog klinis ya.
Misalnya nih psikolog klinis. Ini. Pekerjaan statusnya apa, pilih di sini ya, sudah ada semua. Tinggal lengkapi saja sampai ke bawah. Nanti di sini kalau belum punya nomor SIP, cantumkan aja nomor dummy dulu ya, misalnya 0000 dan seterusnya. Tanggal terbitnya kapan terserah saja, tanggal akhirnya kapan juga terserah. Mulai bekerja sesuai dengan tanggal bekerja kita, lalu klik tinggal ada batas bekerja. Statusnya ini nanti silakan diisi nih, habis kontrak, aktif, lainnya dipindah tugaskan, lain-lain ya. Lengkapi saja baru simpan. Nah, ini biasanya sih untuk data baru ya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan supaya data yang tadi sudah dimunculkan itu berubah seperti ini menjadi tervalidasi? Lapor aja ke operator dari tempat kita bekerja, operator CSDMK maksudnya. Siapa itu? Biasanya kalau di puskesmas itu kepala tata usahanya atau bagian tata usaha, atau kalau klaster sekarang itu klaster manajemen ya. Nah, silahkan saja. Kemudian kalau di rumah sakit itu di bagian kepegawaian, kasubag kepegawaian atau bidang kepegawaian ya. Kalau di klinik di mana, di HRD pasti ya, Human Resource Department. Kalau di klinik di apotek ya, apoteknya sendiri, apotekernya sendiri dan lain-lain ya, sesuai dengan yang ngurusi. Biasanya rata-rata HRD-nya gitu ya. Oke, untuk pekerjaan clear ya. Kemudian kontak darurat. Nah, kontak darurat ini isinya adalah orang terdekat kita, bisa istri, bisa suami, bisa anak, bisa yang lain-lainnya. Serah kita mau yang mana, tapi kita bisa ubah ya, seperti ini misalnya ubah. Nah, ini bisa diubah. Kemudian ini bisa dirubah, misalnya kita mau anak saja ya. Nah, anaknya bisa diganti namanya, misalnya seperti ini. Ya, diganti saja. Nah, bisa disimpan. Maka kan terjadi perubahan. Nah, ini nama anak kita ya. Kemudian menu terakhir adalah data pendukung. Nah, di sini adalah data-data seperti NPWP, nama bank, nomor rekening, nama pemilik rekening. Kalau punya BPJS, masukkan BPJS-nya, KIS, Askes, BPJS tenaga kerjaan. Data-data ini lengkapi saja, kemudian bisa diubah. Seperti ini juga sama. Nah, ini semua bisa dirubah ya. Kalau nggak punya, tetap masukkan angkanya, tapi 00016 kali biasanya, atau lebih dari 10 lah. Lalu simpan ya data-data ini. Kemudian kita bisa lakukan perubahan sesuai kebutuhan. Oke ya teman-teman, ini tadi terkait dengan menu di profil saya untuk Satu Sehat SDMK. Semoga bisa membantu.